Hai pemirsa, selamat malam. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini saya tuh sangat beria-ria sekali mau bercerita kepada kalian pemirsa. Cerita apa Kak Sri? Jadi sebenarnya pemirsa, saya belum dulu mendedahkan siapa yang memberitahu kepada saya dan apa nama kedai yang akan saya ceritakan ini. Kenapa? Karena sekarang tuh prosesnya tengah berjalan. Ya, ada keinginan dari pihak yang dirugikan ini untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Tapi mereka masih menunggu itikat baik kepada si suspek ini, gitulah pemirsa. Nah, kalau kemarin saya pernah cerita kepada kalian yang saya itu tidak bisa membuat loan bank karena masa dulu saya ada ambil motor second hand, tapi saya bayar bulan-bulan kan, per bulan-bulan saya bayar kan. Jadi rupanya saya berikan motor ini kepada, saya jual motor ini kepada saudara saya hanya 1.300.000 ringgit. Motor tuh kondisinya sangat-sangat bagus, tapi saya bilang tolong teruskan motor ini gitu, jangan sampai bermasalah karena namanya nama saya ya kan. Nah, jadi saya dengan yang saya jualkan ini pergi ke kedai motor. Saya bilang motor ini dia yang teruskan, tolong ganti nama saya dengan namanya karena dia yang sudah membayar motor ini dan motor ini akan menjadi hak milik dia. Jadi kata yang punya kedai ini, oke, kok gampang itu. Rupa-rupanya tidak ada pembersihan nama dan saudara saya yang saya jual motor ini pun dia nggak bayar habis dan dia jual motor itu hanya ada STNK-nya saja, surat tanda keterangan surat tanda kendaraan, pokoknya gitulah, entah apa kepanjangan STNK saya belum tahu, pokoknya gitulah, surat STNK-nya saja itu, atau Rotex kita bilang di Malaysia, kalian bilang. Jadi waktu saya buat loan bank ada tuh rekod saya tuh jelek gitu. Jadi saya pernah ambil motor dengan cicilan 650 ringgit 1 bulan dan tidak dibayar gitu pemirsa. Nah, baru-baru ini ada salah seorang lah, saya bilang pemirsa, nanti kalau misalkan tadi katanya sama saya, kalau misalkan nanti nggak ada itikat baik dari mereka, tolong viralkan katanya gitu pemirsa. Saya bilang oke, karena ini tuh sangat penting untuk kalian ketahui, khususnya orang Indonesia lah pemirsa. Apalagi di zaman canggih sekarang ini, kalian tahu. Satu hal yang harus kalian ingat, kita buat pinjaman ke bank senang je kalau kita ada kenalan di dalam. Apalagi kalau kita bagi 5 juta, nah lancarkan urusan saya, pokoknya siapkan gitu pemirsa, senang. Yang nggak senang ini kalau kita personally datang ke bank, bagi tahu yang kita mau pinjam duit and bla bla bla, kita nggak kenal siapa-siapa, memang dia akan ikut prosedur lah. Tapi kalau kita ada kenalan, senang je. Kenapa saya cakap macam tu? Sebabnya yang cerita ni pada saya dah jadi mangsa. Jadi mereka ini beli motor second hand, tapi mereka angsur bulan-bulan gitu. Jadi kalau kita angsur motor ke kereta ke Rotek, dia udah nama kita. Macam kereta saya nih, dulu masa 2 bulan saya masih cicil lagi, tapi dah keluar STNK dia nama saya. Walaupun belum lunas, tapi dah keluar nama saya. Seharusnya kalau kita beli kendaraan apa-apa, kalau dia belum lunas, STNK-nya itu kan nama kita ya kan pemirsa. Tapi kata kakak saya, masa dia beli motor ini, kakak saya udah keceplosan pula saya pemirsa. Tapak kakak saya banyak. Jadi kata kakak saya ini, dia beli motor STNK-nya itu nama orang lain. Dan mereka tanyakan kenapa ini kok guna STNK orang lain. Katanya udah nggak apa-apa, gampang itu, nanti boleh diurus. Nah, yang peliknya, saya dulu masa beli motor hanya diminta KTP doang gitu. Sama macam kerjaan kita apa, slip gaji gitu aja sih. Nah, kemarin itu mereka waktu ambil motor ini katanya diminta IC, KTP, kartu keluarga, dengan buku nikah pun dia minta pemirsa. Jadi adalah niat mereka ini mengambil duit ke bank, menggadaikan kebunnya dan dia mau ambil duit ke bank pemirsa. Dah selesai semuanya, duit tak boleh keluar. Sebab apa? Rupa-rupanya pemirsa, kedai tempat dia beli kereta, tempat dia beli motor tuh, mereka menggadaikan buku hak milik, buku hitam, buku hak milik motor second hand yang mereka tengah cicil sekarang. Kan motornya second hand, otomatis macam saya jual motor second hand ke kedai-kedai kereta, saya harus bawa buku hak milik kan, dan itu saya akan berikan kepada yang punya yang membeli motor saya kan. Nah, ketika orang lain menjual motor itu dengan acara kredit, dia belum bayar lunas, saya mana boleh bagi buku hak milik, lunas baru saya bagi. Jadi buku hak milik itu tuh digadaikannya lah ke leasing, namanya di sini, digadaikannya lah ke leasing, dan dia menggunakan dokumen-dokumen
si pembeli motor ini tadi, karena dari awal kan saya sudah bilang dia minta kartu keluarga, KTP dan juga buku nikah pemirsa, tanpa pengetahuan orang yang dia gadaikan itu. Paham tak? Jadi saya beli motor second hand, pihak kedai minta KTP saya, kartu keluarga, buku nikah, IC, family card dengan akte perkawinan, sijil kawin gitu. Saya berikan. Buku hak milik belum di tangan saya karena saya belum lunas mencicil, betul tak? Tapi STNK milik orang lain saya sudah pegang gitu. Jadi ketika saya mau ambil duit ke bank, keluar kalau saya ini sekarang tuh sudah ada cicilan. Saya gadai motor saya ke leasing. 2 kali pula dia gadaikan buku hitamnya itu pemirsa. Satu ke bank, pokoknya ada 2 bank yang dia gadaikan pemirsa. Dia gadaikanlah motor itu dengan menggunakan dokumen-dokumen saya pemirsa. Jadi ketika saya mau mendatangi pihak kedai, saya bilang, kenapa ada nama saya menggadaikan motor saya, sementara buku hitamnya nggak ada di tangan saya, dan saya nggak pernah gadai, saya bilang gitu kan. Jadi katanya, kalau kau mau tebus, pergi tebus 10.600.000 ke Medan, di Medan digadaikannya. Jadi saya rugi dong. Kenapa? Jadi dia suruhlah saya membayar 10 juta lebih, baru saya bukan buku hitam itu menjadi milik saya, enggak, barulah nama saya clear dan saya boleh buat pinjaman di bank. Makanya yang perlu saya tekankan di sini adalah pemirsa, kalau kalian mau beli motor second kah, kereta second, and then kalian bayar bulan-bulan, pastikan dia memberikan STNK nama kalian. Kalau dia memberikan STNK nama kalian, pastinya tuh motor tuh ada buku hitamnya ada di tangan dia, ya kan pemirsa. Dan satu lagi pemirsa, saya pun nggak tahu sih undang-undang di sini bagaimana, cuman kemarin waktu saya beli kereta ini memang dia minta IC adik saya, IC adik ipar saya, buku nikah mereka, kartu keluarga, memang semua diminta pemirsa. Tapi keluar STNK-nya, keluar roteknya nama saya gitu. Saya pun nggak tahu karena ini kan mobil baru ya. Kan kalau mobil baru kan udah selesai, udah clear semua, baru keluar nanti buku hak miliknya. Dan sekarang sudah keluar buku hak miliknya, ya udah saya sudah pegang gitu. Di sini memang kalau kita mau ambil pinjaman di bank, senang je kalau kita ada kendaraan macam kereta saya ini, saya boleh ambil dalam 150 ke berapa ratus juta gitu. Leasing namanya pemirsa. Kemarin kan saya try ambil uang di bank kan nggak jadi. Saya ini udah blacklist, saya nggak boleh buat loan bank lagi pemirsa. Boleh buat loan bank tapi umum, bunganya tuh besar banget. Tapi kalau saya buat leasing macam saya gadai saya punya kereta, bolehlah. Tapi nggak terjepit sangat. Saya pun nggak lah pemirsa, kalau hanya setakat nak beli kebun ke apa, baik saya menyimpan duit saja, betul tak pemirsa. Dan ini tuh informasi, cuman tadi saya ceritakan sama adik saya, katanya memang kayak gitu semua kedai-kedai kereta ini. Wah, kalau kita beli motor second cicil-cicil, memang buku hitam kita ini digadaikannya. Jadi yang kita bayar bulan-bulan ini ya itu dibayarkannya ke tempat digadaikannya itu gitu. Misalnya kita bayar tuh 1 bulannya 1 juta kan, ya udah uang 1 juta yang kita bayarin itu yang dia pakai untuk bayar angsurannya ke pinjaman dia gitu pemirsa. Makanya pemirsa, kalian tuh jangan suka sekali tuh ada orang minta ngurus ini. Lagi satu pemirsa, tahu, nanti saya akan ceritakan kepada kalian di video berikutnya gimana sih ngerinya zaman sekarang orang tuh memanfaatkan dokumen-dokumen kita. Makanya kayak KTP, fotokopi KTP kalian, kok misalkan tadinya difotokopi, jelek kali ini lah, ganti-ganti, buang tong sampah, jangan, bawa ke rumah bakar. Nanti orang pakai dokumen kita itu untuk buat loan bank. Nah, buat loan bank nggak perlu kita ke bank kalau dia ada kenalan orang bank. Saja-saja dia buat semua cek. Oke, hati-hati. Kita jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.